Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat. Meskipun pandemi ini belum berakhir, namun kita harus tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, muatan IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan salah satu memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, di manakah kalian tinggal? Bagaimana keadaan daerah tempat tinggal kalian? Bicara tentang daerah tempat tinggal, tentu kalian memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Ada yang bisa menjawab? Ya, kenampakan alam merupakan sesuatu yang berada di permukaan bumi, baik di darat maupun di laut, dan terbentuk atas peristiwa alam. Kenampakan alam juga disebut bentang alam, terbentuk karena peristiwa alam. Ada yang bisa memberi contoh? Ya, tepat sekali. Contohnya yaitu dataran rendah, dataran tinggi, pantai, rawa, sungai, dan danau. Setiap daerah pasti mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat seperti adat istiadat, kebiasaan, dan sosial. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi akan mengenakan pakaian yang tebal untuk melindungi diri dari udara dingin. Namun sebaliknya, penduduk yang berada di dataran rendah seperti pesisir pantai, mereka pasti akan mengenakan pakaian yang lebih tipis. Pernahkah kalian melihat hamparan sawah, gunung yang tinggi, atau melihat sungai, laut, dan pantai yang indah? Semua itu bagian dari permukaan bumi yang dapat kita lihat secara langsung. Kita itu hidup di dalam ruang. Ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat makhluk hidup. Tempat makhluk hidup bisa di dalam, di permukaan, atau di atas permukaan bumi. Ruang merupakan suatu tempat yang kita tempati yang mencakup daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Di dalam ruang terdapat sarana dan prasarana sebagai alat untuk mendukung dan menunjang kehidupan kita. Sarana dan prasarana merupakan perpaduan antara unsur lingkungan, alam, dan lingkungan buatan. Letak suatu wilayah di muka bumi dapat dilihat melalui letak astronomis, letak geografis, letak geologis. Letak astronomis suatu negara adalah suatu yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan di garis bujur. Negara kita merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.000 lebih pulau, ada yang besar dan ada yang kecil. Pulau-pulau itu punya bentuk muka bumi atau bentang alam, atau bisa disebut juga dengan kenampakan alam yang beragam. Di setiap daerah memiliki bentang alam yang berbeda-beda, yang datar, yang berbukit, ada yang tertutup, ada pula yang digenangi oleh air. Bentang alam di Indonesia dibagi menjadi dua. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, bentang alam daratan dan bentang alam lautan. Apa sih itu dataran rendah? Ada yang tahu? Dataran rendah yaitu wilayah yang memiliki ketinggian sampai 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Beragam mata pencaharian manusia yang dilakukan di dataran rendah seperti industri dan pertanian. Tumbuhan yang dapat tumbuh di dalam dataran rendah antara lain yaitu cabai, tomat, timun, jagung, padi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dataran tinggi, yaitu merupakan dataran yang mempunyai ketinggian kurang lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk dan dingin sangat cocok untuk dijadikan sebagai daerah wisata atau rekreasi. Contohnya di dataran tinggi Dieng, di sana dijadikan tempat wisata. Kemudian ada pantai, ada yang sudah pernah pergi ke pantai, atau bahkan rumahnya dekat pantai. Pantai itu merupakan daerah perbatasan antara daratan dan perairan. Terdapat dua jenis
pantai itu dengan landai dan pantai curam. Pantai landai yaitu yang memiliki permukaan yang datar, sedangkan pantai curam adalah pantai yang memiliki dinding bukit yang curam. Bukit-bukit ini terkikis oleh ombak yang terus menghantam. Umumnya penduduk di kawasan pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Contohnya di Pantai Menganti, terletak di Kebumen, penduduk di sana bekerja sebagai nelayan. Setiap hari masyarakat menjala ikan di laut dan hasilnya akan dijual ke tempat pelelangan ikan. Selanjutnya ada gunung. Indonesia memiliki banyak gunung yang menjulang tinggi, baik gunung aktif maupun yang tidak aktif. Gunung merupakan bagian bumi yang menjulang tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, ada yang tahu? Ya, tepat, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi yaitu gunung yang masih aktif atau dapat meletus sewaktu-waktu, sedangkan gunung tidak berapi yaitu gunung yang sudah mati atau tidak bisa meletus kembali. Aktif atau tidaknya gunung dapat ditentukan dari aktivitas magma di dalam gunung. Contoh gunung aktif di Indonesia, ada yang tahu? Ya, Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Kelut. Contoh gunung ini merupakan gunung yang berada di Pulau Jawa, sedangkan yang gunung tidak aktif diantaranya yaitu Gunung Merbabu, Gunung Prau, Gunung Sindoro. Kemudian ada pegunungan. Pegunungan merupakan bukit yang seperti gunung, namun ketinggiannya tidak terlalu tinggi, dan tidak hanya satu bukit, melainkan beberapa bukit. Pegunungan biasanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata dikarenakan udaranya yang sejuk dan pemandangan yang menarik atau indah. Selanjutnya ada rawa. Rawa itu adalah genangan air yang terjadi secara ilmiah secara terus-menerus akibat drainase atau pembuangan massa air secara alami dan buatan seperti menguras atau sebagai irigasi sawah yang terhambat. Contohnya di Ambarawa itu terdapat rawa pening. Masyarakat di daerah tersebut bermata pencarian sebagai petani padi dan jagung, sebagai nelayan, dan pengrajin eceng gondok. Di rawa pening sendiri, keindahan alam yang tersedia dan keasrian wilayahnya sangat cocok untuk dijadikan wisata bersama keluarga. Selanjutnya ada tanjung, yaitu merupakan dataran yang menjorok ke permukaan laut. Tanjung juga dapat disebut sebagai ujung. Sebuah tanjung yang luas dapat disebut semenanjung. Pada semenanjung, daratan yang menjorok ke arah laut biasanya sangat panjang. Sedangkan tanjung, daratan yang menjorok ke laut itu tidak terlalu panjang. Kemudian ada teluk, berbeda dengan tanjung. Teluk merupakan kebalikannya, yaitu lautan yang menjorok ke arah darat. Teluk biasanya dimanfaatkan untuk pelabuhan seperti Pelabuhan Sunda Kelapa yang memanfaatkan Teluk Jakarta. Kemudian ada delta, merupakan daratan yang terdapat di tengah sungai, biasanya terdapat di muara sungai. Daratan ini terbentuk karena adanya proses pengendapan lumpur. Delta umumnya terdapat di daerah dekat muara sungai yang daerah pertemuan antara sungai dan laut. Selanjutnya selat, yaitu merupakan bagian laut yang sempit. Selat juga menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Selat bermanfaat sebagai jalur angkutan antar pulau. Selat itu ada yang dibuat oleh manusia. Selat yang dibuat tersebut dapat disebut terusan atau kanal. Contoh selat diantaranya adalah Selat Sunda yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Selat Madura yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura, Selat Makassar, selat yang menghubungkan Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku. Selanjutnya sungai. Pasti kalian tidak asing lagi dengan sungai. Ya, sungai merupakan suatu aliran air yang mengalir dari hulu sampai dengan hilir. Hulu biasanya berasal dari mata air di gunung atau pegunungan, sedangkan hilir berupa danau ataupun laut. Contoh sungai besar di Indonesia, ada yang tahu? Ya, Sungai Ciliwung, Bengawan Solo, Kapuas. Kemudian ada lembah, yaitu merupakan daratan rendah yang terdapat di samping kanan kiri sungai. Banyak orang yang
dimanfaatkan lembah untuk bercocok tanam karena daerah ini relatif subur. Laut merupakan kenampakan alam berupa perairan yang sangat luas, bahkan melebihi luas daratan dengan ciri utamanya yaitu airnya asin. Laut biasanya digunakan sebagai sarana transportasi dan juga sebagai tempat nelayan mencari ikan ataupun rumput laut. Jadi kenampakan alam itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang ada di daratan dan di perairan atau laut. Kenampakan alam di Indonesia ini meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pantai, rawa, lembah, selat, delta, sungai, tanjung, laut, teluk. Kenampakan alam di setiap daerah berbeda-beda. Kenampakan alam juga mempengaruhi mata pencarian setiap masyarakat. Kenampakan alam juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini pada muatan IPS tentang kenampakan alam. Selanjutnya mungkin kalian bisa membacanya kembali pada buku tematik yang telah dimiliki kalian. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Silahkan salah satu memimpin doa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.